Suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau bahkan merasakan panas dan dingin. Seperti es krim ini yang terasa dingin ketika kita pegang dan air mendidih yang terasa panas ketika kita sentuh. Nah, merasakan panas dan dinginnya suatu benda menggunakan perasaan melalui indera peraba seperti tangan kita. Lalu, bisakah kita mengukur seberapa panas atau dingin suatu benda? Mari kita coba lakukan sebuah percobaan sederhana. Sediakan 3 buah ember kecil, di mana ember pertama diisikan air es, lalu ember kedua diisikan air sejuk atau biasa, dan ember ketiga diisi dengan air yang hangat. Kemudian masukkan tangan kanan kamu ke dalam ember yang berisi air es dan tangan kiri ke ember yang berisi air hangat. Diamkan selama beberapa saat, lalu angkat kedua tangan secara bersamaan dan langsung masukkan kedua tanganmu ke dalam ember yang di tengah secara bersamaan. Nah, apa yang dirasakan kedua tanganmu? Ternyata tangan kananmu terasa hangat dan tangan kirimu terasa dingin, bukan? Bukankah seharusnya kedua tangan sama-sama merasa sejuk? Ini dikarenakan masing-masing tangan masih merasakan suhu pada ember yang sebelumnya. Apakah itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata tangan kita tidak bisa digunakan sebagai alat pengukur suhu secara tepat. Selain itu, tangan atau indera peraba memiliki keterbatasan dalam mengukur suhu. Karena tidak mungkin setiap benda yang akan diukur suhunya harus kita sentuh, bukan? Misalnya, jika kita mau mengukur suhu besi panas yang membara, ada nggak yang mau menyentuhnya? Seperti yang kita tahu, sebuah benda terdiri dari molekul-molekul. Nah, jika kita bisa melihat dari dekat molekul-molekul dari sebuah benda, kondisi panas adalah saat ketika molekul-molekul dari benda tersebut bergerak dengan cepat. Semakin panas, maka semakin cepat molekul bergerak. Sedangkan dingin adalah ketika molekul bergerak dengan lambat, semakin dingin, maka semakin lambat molekul bergerak. Nah, molekul yang bergerak dengan cepat akan mengakibatkan benda memuai. Karena semakin cepat molekul bergerak, semakin banyak ruang yang diperlukan. Termometer. Lalu bagaimana cara mengukur suhu dengan tepat? Yang pasti bukan dengan mistar ini. Seperti yang kita ketahui, benda akan memuai ketika panas, bukan? Nah, dengan mengukur seberapa besar pemuaian yang terjadi, kita bisa menentukan seberapa panas atau dingin benda tersebut. Cara inilah yang dipakai oleh seorang ilmuwan bernama Anders Celsius dalam menciptakan alat pengukur suhu atau termometer pada tahun 1742. Dalam konsep yang sederhana, Anders Celsius menggunakan merkuri sebagai zat cair yang berwarna perak metalik yang ditaruh ke dalam sebuah tabung. Lalu, tabung tersebut dicelupkan ke dalam air es yang beku. Ternyata, sewaktu didinginkan, merkuri mengalami penyusutan. Lalu dibuatlah tanda batas merkuri yang sudah menyusut tersebut pada tabung, yang menyatakan suhu air pada titik beku atau titik tetap bawah, yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian, tabung dicelupkan lagi ke dalam air yang mendidih. Kali ini, merkuri memuai karena dipanaskan. Nah,
Kemudian, dibuatlah juga sebuah tanda pada batas merkuri yang memuai tersebut. Dan kali ini adalah 100 derajat Celcius atau disebut titik didih air atau titik tetap atas. Kemudian dari jarak 0 sampai 100 tersebut dibagi dengan skala 100. Skala inilah yang kita kenal dengan derajat Celcius yang biasa kita pakai sehari-hari dalam menentukan suhu. Karena pengukuran suhu cenderung disamakan dengan pengukuran panas, maka alat ukur suhu dinamakan termometer, yang diambil dari kata termos yang berarti panas dan meter yang berarti pengukuran. Nah, dengan skala Celcius ini, maka kita bisa menentukan skala dari sebuah termometer polos yang belum diberi skala. Walau banyak ilmuwan yang berperan dalam menentukan termometer, Galileo Galilei pernah merancang sebuah termoskop yang bisa juga dikatakan sebagai termometer pertama yang terdokumentasi. Alat ini bekerja berdasarkan pada pemuaian udara yang berada di dalam ruang vakum labu kaca. Termometer ini dipengaruhi oleh perubahan tatanan udara. Zat cair yang digunakan pada termometer ini adalah air. Termometer ini hanya dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu saja, karena tidak berskala. Dan sebenarnya lebih tepat disebut termoskop, karena perbedaannya adalah pada termometer terdapat skala untuk menentukan suhu dengan jelas. Sedangkan termoskop tidak. Skala termometer. Walau kita terbiasa menggunakan derajat Celcius sebagai ukuran suhu sehari-hari, tetapi satuan standar internasional untuk suhu adalah Kelvin. Tetapi, Kelvin lebih banyak dipakai dalam penelitian. Contoh penggunaan Celcius dalam keseharian, yaitu suhu tubuh normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Nah, selain itu, juga terdapat skala yang lain yang sering dipakai, yaitu Fahrenheit dan Reaumur. Mari kita bahas satu persatu. Celsius. Skala termometer Celsius diusulkan oleh Andreas Celsius, seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Swedia pada tahun 1742. Dengan menetapkan titik lebur es atau titik tetap bawah adalah 0 derajat Celcius dan titik didih air atau titik tetap atas adalah 100 derajat Celcius. Skala Celsius dipakai dalam keseharian di hampir seluruh dunia. Istilah Celsius juga dikenal dengan sebutan centigrade atau berarti 100 bagian atau skala. Kelvin. Termometer dengan skala Kelvin dibuat seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Lord William Thomson Kelvin pada tahun 1848. Pada skala Kelvin, titik lebur es atau titik tetap bawah adalah pada 273 Kelvin dan titik didih air atau titik tetap atas adalah 373 Kelvin. Pengukuran suhu dengan skala Kelvin ini berdasarkan pada suhu 0 mutlak, yang artinya suhu yang mungkin dimiliki suatu zat setara dengan minus 273 derajat Celcius. Berbeda dengan penulisan skala yang lain, Kelvin ditulis tanpa simbol derajat. Mengapa? Karena Kelvin sebenarnya lebih merupakan sebuah satuan unit daripada ukuran skala. Dalam penelitian, skala suhu yang digunakan adalah Kelvin. Pada skala Kelvin tidak dikenal angka negatif, sehingga suhu terendah pada skala ini diberi angka 0 Kelvin, yaitu suhu 0 mutlak, di mana molekul-molekul dari suatu benda tidak bergerak sama sekali, atau
kondisi energi paling minimal dari molekul benda tersebut. Tetapi sampai sekarang, manusia belum sanggup mendinginkan sebuah benda hingga mencapai suhu nol mutlak. Fahrenheit. Skala Fahrenheit dibuat oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. Fahrenheit menentukan skala dari campuran amoniak dan salju sebagai titik 0 derajat Fahrenheit dan suhu badan manusia sehat sebagai 100 derajat Fahrenheit. Sehingga untuk titik lebur es atau titik tetap bawah adalah 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik didih air murni atau titik tetap atas adalah pada skala 212 derajat Fahrenheit. Skala Fahrenheit ini banyak dipergunakan di Amerika dan Inggris. Réaumur. Skala Réaumur diperkenalkan oleh Reine-Antoine Vercaut de Réaumur, seorang berkebangsaan Perancis pada tahun 1730. Pada skala Réaumur, prinsip yang dipergunakan mirip dengan Celsius, yaitu titik tetap bawah diperoleh dari titik lebur es murni yang dinyatakan dengan angka 0 derajat Réaumur. Hanya bedanya pada titik didih air murni sebagai titik tetap atas dinyatakan pada angka 80 derajat Réaumur. Dan kemudian antara 0 derajat Réaumur sampai dengan 80 derajat Réaumur dibagi dengan 80 skala. Skala Réaumur sekarang sudah jarang dipergunakan, hanya dipergunakan di industri permen dan keju. Untuk konversi dari dan ke Celsius sudah kita pelajari, bukan? Bagaimana jika kita hendak mengkonversi dari Kelvin ke Réaumur? Sebenarnya, bisa dengan mengkonversinya terlebih dahulu ke Celsius, baru dari Celsius ke Réaumur. Tetapi, kita akan kesulitan menghafal begitu banyak rumus, bukan? Nah, sekarang mari kita lihat secara keseluruhan hubungan antara keempat skala suhu yang sudah kita pelajari. Jenis termometer, titik tetap bawah, titik tetap atas, jangkauan rentang skala. Celsius, titik tetap bawah, 0 derajat Celsius, titik tetap atas, 100 derajat Celsius, jangkauan atau rentang skala, 100. Kelvin, titik tetap bawah, 273 Kelvin, titik tetap atas, 373 Kelvin, jangkauan atau rentang skala, 100. Réaumur, titik tetap bawah, 0 derajat Réaumur, titik tetap atas, 80 derajat Réaumur, jangkauan atau rentang skala, 80. Fahrenheit, titik tetap bawah, 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atas, 212 derajat Fahrenheit, jangkauan atau rentang skala, 180. Perbandingan keempat skala adalah Celsius banding Kelvin banding Réaumur banding Fahrenheit sama dengan 100 banding 100 banding 80 banding 180. Atau Celsius banding Kelvin banding Réaumur banding Fahrenheit sama dengan 5 banding 5 banding 4 banding 9. 5 untuk Celsius dan Kelvin, 4 untuk Réaumur, dan 9 untuk Fahrenheit. Nah,
Dengan mengetahui perbandingan skala ini, ditambah pengetahuan perkalian silang, kamu sudah bisa menurunkan semua rumus konversi skala-skala tersebut. Sebagai tambahan, ingat, dalam rumus ini, untuk Fahrenheit harus dikurang dengan 32, dan begitu juga Kelvin harus dikurangi 273, agar titik awal menjadi sama seperti Celsius dan Reaumur, yaitu 0. Nah, ada tips menarik untuk mengingat rumus perbandingan ini dengan lebih mudah. Mari kita beri kepanjangan untuk tiap huruf dan angka menjadi sebuah kalimat menarik, yaitu coklat keju roti favorit. Lalu, angka perbandingan kita miripkan dengan huruf, yaitu 5 mirip dengan S, 4 mirip dengan A, dan 9 mirip dengan G kecil. Maka kita lanjut, sungguh suka aku gigit. Maka kalimat lengkapnya adalah coklat keju roti favorit sungguh suka aku gigit. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Sambil menyebut kalimat tersebut, kamu bisa menulisnya di atas kertas untuk mendapatkan rumus ini. Tinggal pada Fahrenheit dikurang 32 dan Kelvin dikurang 273. Menarik bukan? Contoh, jika kita ingin mengkonversi dari Kelvin ke Reaumur, bagaimana rumusnya? Maka kita tuliskan Kelvin per Reaumur sama dengan 5/4. Lalu Reaumur dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu, minus 273 dipindahkan ke kanan menjadi tambah 273. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan selalu dipindahkan terakhir. Nah, jadilah rumus untuk mengkonversi dari Reaumur ke Kelvin. Mari kita coba sekali lagi ya, bagaimana rumus konversi dari Kelvin ke Fahrenheit. Fahrenheit per Kelvin sama dengan 9/5. Lalu, Fahrenheit dikurang 32 dan Kelvin juga dikurang 273. Lalu, untuk mencari derajat Fahrenheit, maka Kelvin dipindahkan ke sebelah bersama minus 273. Lalu masih tersisa minus 32 di bagian Fahrenheit. Maka kita pindahkan juga minus 32 ke sebelah kanan menjadi tambah 32. Nah, urutan pengerjaannya adalah Kelvin dikurang 273 terlebih dahulu, lalu hasilnya dikalikan 9/5. Setelah itu, baru terakhir ditambah 32. Nah, demikianlah hubungan antar skala. Kalau masih belum jelas, kamu bisa mengulangi pelajaran ini, dan ingatlah untuk selalu berlatih mengerjakannya ya. Jenis termometer. Sekarang, banyak termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu. Dari mengukur suhu tubuh sampai penggunaan pada pabrik dan industri. Termometer dibuat berdasarkan sifat zat yang berubah bila mengalami perubahan suhu. Sebuah termometer harus mengandung zat yang sifat fisiknya dapat berubah terhadap perubahan suhu, sehingga agar bisa digunakan untuk mengukur suhu. Berikut kita akan pelajari berbagai jenis termometer. Zat cair. Termometer yang sering kita jumpai pada umumnya merupakan termometer zat cair. Karena pada umumnya, jika zat cair dipanaskan, volumenya akan berubah, sehingga
Perubahan volume ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu. Bahan yang digunakan termometer ini adalah raksa dan alkohol. Tetapi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelebihan dan kelemahan menggunakan termometer raksa dan alkohol ini yaitu termometer raksa. Kelebihan: mudah dilihat karena warnanya perak mengkilap. Volumenya dapat berubah secara teratur, tidak membasahi dinding kaca, jangkauan suhunya cukup besar, yaitu minus 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius, menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat karena terpanasi dengan merata. Kelemahan: harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu kurang dari minus 39 derajat Celcius, merupakan bahan beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Termometer alkohol. Kelebihan: harganya lebih murah, lebih teliti karena lebih mengalami perubahan volume yang lebih besar untuk kenaikan suhu yang kecil. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai minus 112 derajat Celcius. Kelemahan: titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi, tidak berwarna, sehingga sulit dilihat, membasahi dinding. Nah, termometer ini tidak menggunakan air sebagai bahan untuk mengukur suhu. Mengapa? Karena air membasahi dinding kaca pada tabung termometer, sehingga menyulitkan untuk membaca ketinggian air. Kemudian, air juga tidak berwarna, sehingga akan sulit membaca batas ketinggian airnya. Lalu, jangkauan suhu air juga terbatas, yaitu 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian, sewaktu suhu air dinaikkan, perubahan volumenya sangat kecil. Dan yang terakhir, pengukuran air kurang teliti, karena air merupakan penghantar panas yang buruk. Maka itu, termometer zat cair tidak menggunakan air, melainkan menggunakan raksa dan alkohol untuk mengukur suhu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahan yang lain, yaitu zat padat. Termometer yang menggunakan zat padat adalah termometer bimetal, termometer hambatan, termometer termistor, dan termokopel. Termometer bimetal. Termometer bimetal dibuat dari 2 buah keping bimetal yang dibentuk spiral dan tipis. Prinsip kerja termometer bimetal adalah makin besar suhu, keping bimetal makin melengkung untuk menunjukkan angka suhu yang lebih besar. Cara kerjanya adalah ujung spiral yang satu ditahan, tidak bergerak, dan ujung lain menempel ke jarum petunjuk. Sehingga ketika dipanaskan, keping bimetal akan semakin melengkung dan menunjukkan jarum penunjuk yang bergerak ke kanan menunjukkan angka yang lebih besar. Dan sebaliknya, jika suhu turun, jarum penunjuk bergerak ke kiri ke arah angka yang lebih kecil. Termometer hambatan. Untuk mengukur suhu yang lebih tinggi, yaitu di atas 1000 derajat Celcius, kita tidak mungkin menggunakan zat cair, karena
titik didih zat cair tidak mencapai 1000 derajat Celcius. Sehingga jika sudah melewati suhu tersebut, zat cair sudah akan menguap menjadi gas. Maka yang paling tepat digunakan adalah termometer hambatan. Contohnya seperti pada pengolahan besi atau baja yang menggunakan termometer hambatan platina. Prinsip kerjanya yaitu hambatan logam platina akan bertambah jika dipanaskan. Kemudian, hambatan pada platina akan diukur dengan teliti oleh sebuah rangkaian jembatan. Termometer termistor. Termometer ini menggunakan sebuah sensor yang disebut termistor pada ujung pengukur suhunya. Termometer ini juga menggunakan hambatan listrik untuk mengukur suhu. Di mana prinsip kerjanya, jika suhu naik, maka hambatan listrik termistor akan turun. Walaupun termometer ini hanya dapat mengukur pada jangkauan suhu yang terbatas, yaitu minus 25 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Tetapi, termometer ini juga mempunyai keuntungan, yaitu dapat dihubungkan ke komponen komputer. Termokopel. Termometer ini terdiri dari dua kawat yang berbeda jenis yang dihubungkan ke sebuah ampermeter, di mana prinsip kerjanya, jika suhu berbeda, maka akan menghasilkan arus listrik yang berbeda. Termometer ini memiliki keuntungan yaitu dapat mengukur dengan jangkauan suhu yang besar, yaitu minus 100 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Ukurannya kecil, dapat mengukur suhu dengan cepat, dapat dihubungkan ke komputer. Tapi, termokopel kurang teliti jika dibandingkan dengan termometer hambatan platina dan termometer gas. Termometer gas. Prinsip kerja termometer gas adalah ketika gas dipanaskan dan suhunya naik, tekanan gas juga akan naik sehingga akan dihasilkan beda ketinggian pada termometer. Termometer yang menggunakan zat gas ini biasanya digunakan dalam kegiatan industri untuk keperluan penelitian, seperti yang terdapat pada pabrik farmasi. Pada pabrik farmasi tidak menggunakan termometer cairan karena termometer gas dapat mengukur suhu dengan jangkauan suhu yang lebih besar dan lebih teliti dari termometer cairan, yaitu minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Optis. Pirometer. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang dipanaskan. Pirometer dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, kira-kira 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Seperti pada peleburan logam dan suhu matahari, terdapat dua macam pirometer, yaitu pirometer optik dan pirometer radiasi total. Termometer inframerah. Cara menggunakan termometer inframerah adalah dengan cara menekan tombol pada termometer sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju seperti pada telinga kita. Telinga adalah tempat yang baik untuk mengukur suhu tubuh. Sinar yang diarahkan ke dalam telinga akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh sensor penerima sehingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Termometer khusus. Termometer klinis. Termometer ini biasa digunakan oleh para dokter untuk mengukur suhu tubuh pasiennya.
Biasanya termometer ini juga disebut termometer demam, karena umumnya juga kita pakai dalam keseharian. Cairan yang digunakan termometer ini adalah raksa. Termometer ini memiliki skala suhu dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Karena suhu tubuh manusia yang sehat hanya berkisar pada suhu tersebut, yaitu 37 derajat Celcius. Tidak pernah lebih rendah dari 35 derajat Celcius dan tidak pernah lebih tinggi dari 42 derajat Celcius. Pada termometer klinis, terdapat bagian pada pipa kapiler yang menyempit. Hal ini dimaksudkan agar raksa yang telah menunjukkan angka yang diukur tidak turun dengan sendirinya. Sehingga sebelum mengukur suhu tubuh, termometer harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu hingga air raksa turun kembali ke bawah suhu 35 derajat Celcius. Termometer diukur di bawah lidah atau lengan kita. Setelah 5 menit pembacaan suhu dapat dilakukan. Saat ini juga sudah terdapat termometer digital yang menunjukkan suhu dalam angka digital. Selain itu, juga terdapat termometer kristal cairan, yaitu termometer yang pemakaiannya sangat mudah, dengan ditempelkan pada dahi seseorang dan langsung dapat menampilkan angka suhu tubuh seseorang. Karena angka yang terdapat pada termometer kristal cairan terbuat dari zat-zat kimia. Tetapi sayangnya termometer ini kurang teliti. Tetapi cukup untuk memantau apakah seseorang demam atau tidak. Termometer ruang. Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu ruang. Termometer ini sering kita jumpai di ruang inap di rumah sakit. Termometer ini menggunakan raksa sebagai bahan pengisinya dan skala suhu mencakup jangkauan suhu yang dapat dicapai dalam suatu ruangan, yaitu berkisar dari minus 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer maksimum minimum 6 Belani. Termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu terendah dan tertinggi pada rumah kaca, yaitu dengan skala ukur minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James Six pada akhir abad 18 yang kemudian dikembangkan oleh Angelo Bellani. Sehingga disebut juga termometer maksimum dan minimum 6 Bellani. Termometer ini terdiri dari tabung silinder A yang berisi alkohol yang dihubungkan ke tabung B yang berisi alkohol melalui pipa U yang berisi raksa. Termometer ini terdiri dari 2 skala, yaitu skala minimum pada tabung silinder A dan skala maksimum pada silinder B. Pada masing-masing permukaan raksa terdapat sebuah petunjuk baja kecil. Jika suhu yang diukur naik, maka alkohol dalam tabung A akan memuai dan menekan permukaan raksa pada pipa U yang sebelah kiri. Sehingga permukaan raksa pada pipa U sebelah kiri turun dan permukaan raksa pada pipa U yang di sebelah kanan naik. Petunjuk baja pada pipa U yang sebelah kanan terdorong ke atas dan menunjukkan suhu maksimum. Dan sebaliknya, jika suhu turun, alkohol dalam tabung A menyusut, sehingga permukaan raksa sebelah kiri naik dan mendorong petunjuk baja pada pipa U yang sebelah kiri ke atas dan menunjukkan suhu minimum.
Nah, dengan demikian, pipa U sebelah kiri menunjukkan suhu minimum dan pipa U sebelah kanan menunjukkan suhu maksimum. Setelah pembacaan dilakukan, kedua keping baja tidak dapat turun dengan sendirinya. Sehingga diperlukan sebatang magnet kecil untuk membawa petunjuk baja kembali bersentuhan dengan permukaan raksa.